wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibina wa imamil nuril muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati sekalian para hadirin, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, semua jajaran masjid dan keluarga besar putra Habib Muhammad Jibri, kita dapat beliau berpesan semoga selamat sampai pulang insyaallah, dan semoga kita semuanya yang hadir mendapatkan pahala hadir dari Islam sehingga kita termasuk yang merasa berlindung yang berbeda kita, dan semoga hidayah ini terus menerus berkesinambungan ada di dalam hati kita. Allah murahkan kepada kita sampai kita meninggal nanti dan terus berdoa. Amin amin ya. Hadirin saudara kami kaum muslimin yang Allah, alhamdulillah sangat tepat sekali tema pada bulan ini karena memang terkait dengan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya, dan bertambah kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita teliti dan kita amati serta kita cermati apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan semua hal yang berkaitan dengan apapun yang kita cari, termasuk mudah tidaknya, terbuka atau tertutupnya untuk kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah disampaikan. Oleh karena itu maka tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai tokoh masyarakat, dan tugas kita sebagai yang mengemban amanat dari masyarakat maupun rakyat, itu para pejabat, untuk bagaimana caranya supaya masyarakat kita itu ada di dalam sebab-sebab turun hidayah. Karena kita para ulama khususnya, begitu pula para pejabat, bahkan para orang tua secara umum, itu mereka tidak bisa memberikan petunjuk apapun dan hidayah apapun kepada anak-anaknya. Tidak bisa. Jadi jangan berharap kita ini bisa memberikan nasihat yang kemudian masuk dalamnya kalau kita itu mempunyai keyakinan bahwasanya kita yang memberikan petunjuk, kita yang memberikan nasihat. Tidak. Jadi semata-matanya Allah. Bahkan selevel Nabi kita Muhammad SAW sendiri telah menyampaikan dan telah dipastikan di antara sifat yang melekat pada diri beliau di dalam Al-Quran disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada siapapun yang kau suka, hanya Allah. Oleh karena itu maka di sini Nabi kita Muhammad SAW memberikan pembuka kepada itu, pembuka daripada semua kebaikan dan penutup daripada semua kebaikan. Pembuka hendaknya kita cari supaya yang lainnya seluruh-luruhnya, lalu kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan penutup kita jauhi, karena ini yang menutup rahmat Allah, menutup karunia Allah dan sebagainya. Itu fungsi dari kita Rasulullah. Terkait dengan akhlak ini, kenapa kita ini semuanya berharap, baik yang agamis maupun yang tidak agamis, baik yang alumni pesantrenan maupun yang bukan alumni, baik yang pejabat maupun yang pengusaha, semuanya berharap anak-anaknya maupun anak didiknya, begitu pula anak asuhnya dan siapapun yang ada di sekitarnya itu berharap menerima. Semuanya harapan. Akan tapi bukan semuanya itu bisa terlaksana. Harapan hanya tinggal harapan, anak-anak hanya tinggal harapan, dan cita-cita juga hanya tinggal cita-cita tanpa terlaksana sampai kadang-kadang sampai akhir tiba. Itu juga kita tidak bisa melihat langsung apa yang kita usahakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita citakan kepada Allah
kaitan akhlak mulia itu dengan keimanan sangat ketat. Itu masalahnya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurnanya seorang mukmin akhlaknya, keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi iman sama akhlak ini dua hal tidak terpisahkan. Ada iman baru dia akhlak. Nggak ada iman dia nggak akhlak. Nah sekarang masalahnya, untuk jadi orang beriman itu kita harus ketahui, menjadi orang beriman sama halnya seperti menjadi orang kaya, sama halnya atau sama ceritanya atau sama usaha dan upayanya menjadi seorang pejabat, sama halnya sama ceritanya seperti orang yang ingin mempunyai pengaruh yang besar. Jadi semua itu memerlukan kepada tahapan yang terakhir, step by step. Sehingga kalau sudah tahapan itu tidak dilaksanakan, bagaimana mungkin dia akan merasakan dua hal itu yang cuma diwacanakan saja atau diopinikan saja. Nah, jadi apa? Istilahnya seperti itu. Nah, oleh karenanya jadi jangan berharap bahwasanya kaum muslimin di Indonesia ini kemudian akan berakhlak mulia kalau tidak dibina iman. Sehingga lihat bagaimana cerdiknya orang tua kita yang telah memerdekakan Indonesia ini dari cengkraman perbudakan dan juga penjajahan daripada Belanda. Maka mereka itu setelah tahu benar mengalami apa yang telah mereka canangkan dan mereka cita-citakan sebelumnya, yaitu kemerdekaan untuk anak cucunya itu. Kemudian apa yang mereka rasakan itu, sebab-sebab kemenangan itu yang diraih daripada Belanda itu kemudian dijadikan sebuah pesan antara cucunya supaya tetap Indonesia raya. Sehingga supaya pesan dilupakan maka diletakkan dalam buku kebangsaan. Di situ disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita sekarang sibuk membangun badan, tapi tidak membangun jiwa. Sehingga badan memang luar biasa, uang banyak, rekening banyak, rumah mewah, mobil megah, tapi keimanan tidak dibina. Sehingga harapan orang tua itu anaknya itu di masa depannya menjadi anak-anak yang mempunyai rumah yang megah, mobil yang mewah, uang yang melimpah, semuanya itu terlaksana, tapi orangnya nggak ada. Sehingga membuat sakit hati orang tuanya, terluka perasaan orang tuanya dan sebagainya. Ini terjadi sekarang. Oleh karena itu maka di sini kita harus paham bahwa kaitannya akhlak dengan iman itu sangatlah erat. Bahkan bisa dikatakan kesimpulannya, seorang yang berakhlak mulia adalah seorang yang beriman. Seorang tidak berakhlak mulia tanpa iman. Masalahnya iman itu harus diusahakan dan diupayakan. Bagaimana cara mengupayakan iman? Iman itu sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya terkait dengan makna iman, definisi iman, esensi iman. Iman itu adalah keyakinan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-yaqinu wal iman. Kullu semuanya iman. Jadi keimanan itu adalah keyakinan. Jadi kalau kita ingin tahu keyakinan itu seperti apa, ya seperti sekarang mudahnya saja. Jadi sekarang malam apa sih? Malam kan? Dengan yakinnya kita akan melakukan malam. Berani sumpah, berani sumpah. Semuanya punya dalil. Ya karena pengajian ini malam, karena gelap nggak ada matahari, karena habis sholat maghrib berarti malam. Dia semuanya punya dalil. Beda-beda pun mereka bisa mampu. Kenapa? Dari saking yakinnya. Iman itu seperti itu. Kalau itu berada di dalam ruangan, di kamar, nggak ada HP, nggak ada jam, nggak ada petunjuk sholat, kemudian nggak ada juga yang namanya lubang untuk masuk suara dari luar sehingga kita tidak mendengarkan azan. Kita tanya sekarang maghrib malam apa sih, nggak bakal tahu jawabannya. Itu sekedar perumpamaan saja, karena mohon maaf tanpa disadari kita ini banyak yang ternaifkan, tergiurkan, bahkan tertipukan oleh tipuan-tipuan setan yang semuanya selalu dengan logika. Tapi logika itu sendiri harusnya kita gunakan untuk menyerang mereka. Di antaranya adalah untuk pencucian otak. Nah, sehingga kenapa dia bersabda al-iman wal yaqinu kullu, al-yaqinu wal iman kullu. Ya itu adalah iman itu adalah keyakinan. Nah, kenapa demikian? Karena supaya kita itu paham, gunakan akal kita, gunakan logika kita. Jadi mana mungkin orang yang tidak pernah belajar terkait dengan sifat Allah, terkait dengan tauhid,
terkait dengan sirah sejarah Nabi SAW, terkait dengan fikih, terkait dengan usul fikih dan sebagainya, terkait hadis, usul hadis dan sebagainya. Bagaimana mungkin itu akan mengerti? Ketika dia tidak mengerti, bagaimana mungkin dia akan mengenal? Ketika dia tidak mengenal, bagaimana mungkin dia tahu? Ketika dia tidak tahu, bagaimana mungkin dia akan menerapkan? Jadi sangat jauh, prosesnya sangat jauh. Ini yang terjadi pada kita semuanya dan ini harus kita pikirkan bersama-sama. Saya, alhamdulillah, ya semoga ilmu yang ada dalam diri saya ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Dan terus sampai hayat seperti itu, sehingga kami sangat takut untuk melukai perasaan orang tua. Walaupun hanya dengan satu kali, alhamdulillah saya setiap kali mencium tangan ibu saya, kaki ibu saya, jadi saya mau berangkat sini saya lakukan itu kepada ibu saya. Kenapa saya punya ilmu? Saya tahu bagaimana kita pada orang tua. Barusan ada urusan dari yang misalnya nggak enak, dia telepon dengan cara yang nggak etika. Tapi dengan cara ini orang awam nggak ngerti, dia nggak orang mondok, nggak tahu siapa kiai, siapa habaib. Nah, sehingga apa? Ya kita. Jadi jangan sampai kita yang kita menuntut dia untuk mencocokkan diri kita kepada kita, tidak, tapi kita mencocokkan diri kita dengan mereka. Kenapa? Karena saya tahu. Nah, sekarang bagi yang nggak tahu gimana? Nah, ini masalahnya. Nah, oleh karena jadi yang harus kita benahi dulu sebelum kita itu berbicara tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu adalah iman itu harus benahi. Kita ini perlu kepada majelis taklim seperti majelis-majelis yang semacam ini sekarang ini, itu melebihi daripada perlu kita kepada pekerjaan, kepada BRT, kepada bantuan, kepada semua hal yang terkait dengan dunia. Karena bagi ini terkait dengan hal yang lebih kita pentingkan dan lebih kita perlukan, bukan hanya waktu cuma 60 tahun, 70 tahun, tapi selama-lamanya. Sekarang waktu ini. Nah, oleh karena itu maka kita lihat dengan jelas arti daripada dan maksud daripada apa yang saya sampaikan tadi disebutkan oleh Allah dalam satu ayat. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa amana wa dzakarallaha katsiran. Jadi nggak akan bisa menjadikan Nabi sebagai tauladan, nggak akan bisa. Itu ada dari mereka sifatnya. Siapa mereka? Mereka yang mengharap kepada akhirat. Bagaimana mengharap akhirat kalau dia juga beriman? Supaya kita dengan iman. Iman itu pengetahuan yakin. Nah, sehingga ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keimanan. Semua terkait dengan pengetahuan. Nah, oleh karena jadi sesuatu yang sangat-sangat mencemaskan kita dan membiriskan hati kita adalah nasib anak-anak kita. Anak-anak kita ini, biar kita paham semuanya, ketika kelihatan badan bersih, apa roda? Kullu mauludin yuladu ala fitrah, kata Nabi. Innama abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani aw yumajjisani. Ayahnya yang menjadikan dia itu kemudian beragama Nasrani, beragama Yahudi atau beragama Majusi, itu semua Allah. Kenapa demikian? Karena secara ilmu psikologi, anak itu karena dia yang disuapi, kemudian berada di dalam kandungan selama 9 bulan, kemudian disusui, dan sejak kecil itu anak itu melihat bagaimana pengorbanan orang tua, sehingga dia tahu pertama kali pengetahuan adalah tidak ada orang yang lebih baik pada orang tua saya. Karena dia memberikan semuanya untuk saya bisa manja, saya bisa menangis ketika ingin melakukan sesuatu, saya menangis sengaja supaya itu mengabulkan permintaan saya. Itu diantara implementasi daripada kaitannya dia itu beranggapan orang tua itu adalah orang terbaik di dunia. Kemudian setelah dia besar, tumbuh terhadap prasangka dan juga persepsi yang semacam itu, sehingga kemudian dia mengatakan laki-laki terbaik di dunia yang patut untuk kita tiru, yang patut untuk kita teladan itu adalah ayah saya. Dan perempuan yang paling baik di dunia, yang paling patut untuk kita tiru itu adalah ibu saya. Itu secara otomatis dari kecil itu tumbuh, sehingga jangan salahkan kalau seumpama kemudian biasa besar dari hadisnya takhirul lidhofik wa fa'inal irqa jasas. Hendaknya kalian pilih untuk tempat
penampungan sperma di dalam rahim seseorang. Karena apa? Sesungguhnya rahim itu yang menampung sperma kalian itu sangat berpengaruh. Berpengaruh bukan cuma waktu mengandung, berpengaruh ketika dia itu menyusui, berpengaruh ketika dia itu besar. Jadi kalau kalau semua ibunya itu sering lihat TikTok, lihat Facebook, lihat sinetron, maka anaknya akan beranggapan ini adalah suatu tontonan yang wajib saya tonton. Biar kita paham, jangan sekarang tidak. Sehingga terus dia itu terbangunkan dengan dasar dengan pengetahuan semacam ini anak kita. Sehingga untuk merubahnya itu sulit sekali. Itu masalahnya. Oleh karenanya kalau kita itu berbuat dan tidak baik, usahakan jangan di depan anak kita. Kenapa? Karena yang dilihat oleh anak kita itu adalah yang baik, padahal itu salah. Jadi sementara yang baik kita tunjukkan, tapi yang tidak baik kita tutup pintu, silakan. Jadi mau Facebook-an, mau TikTok-an misalnya, masuk kamar dulu wajib. Jangan lihat anak. Mau sinetron di kamar. Kalau mau ngaji depan anak, mau sholat depan anak, mau akhlak yang mulia depan anak, mau marah-marah pada suami, tutup dulu pintunya, marah. Kalau kita mempunyai keinginan anak kita itu menjadi anak yang baik. Kalau enggak, ya sudah mondokkan, jauhkan daripada orang tuanya. Kenapa? Anak-anak itu fotokopi ibunya 75%, fotokopi ayahnya 25%. Jadi kalau semua nggak cepat-cepat diselamatkan anak ini, ya sudah, maka jadi fotokopi ibunya. Ibunya temperamen, anaknya temperamen. Ibunya nggak akhlak yang baik, ya anaknya nggak akhlak yang baik. Sulit setelah itu. Karena itu masa-masa keemasan, masa-masa tarbiyah itu masa-masa keemasan. Nah, jadi biar kita paham. Jadi kenapa akhlak yang mulia itu kok sulit sampai-sampai ada mengatakan yang paling sempurna di antara kaum mukminin ini adalah yang paling baik akhlak. Karena akhlak itu nggak mudah. Kenapa akhlak yang mudah? Akhlak itu selalu berjuang, nggak ada. Jadi nggak ada akhlak itu dilakukan itu dengan karena tabiat atau karena sesuai dengan ciptaan manusia seperti itu, nggak ada. Jarang sekali ada akhlak yang baik itu dari itu. Akhlak yang baik itu kebanyakan adalah kita melakukannya dengan berjuang setelah mengalahkan hawa nafsu, setelah mengalahkan bisikan setan, baru kemudian kita bisa melakukannya. Itu akhlak yang baik. Nah, sehingga kaitannya dengan iman sangat erat. Oleh karena itu kita lihat panutan kita, tauladan kita, mau terkait dengan apa ini? Semuanya ada dalam diri Nabi SAW. Kita lihat yang paling penting. Apa itu? Menjaga perasaan orang lain. Ini yang sekarang sudah kadang-kadang tidak ada, sehingga nggak ada rasa di dalam dirinya, nggak peka, nggak ada dom, itu nggak ada, nggak bisa bedakan antara teman dengan orang tua, antara teman dengan guru, itu nggak bisa bedakan karena memang sistem itu sudah berubah. Sistem itu mengatakan bahwasanya sistem pendidikan terbaik adalah kalau gurunya itu dianggap sebagai temannya. Nah, kalau dalam Islam nggak bisa seperti itu, harus guru itu dianggap seperti orang tua. Kenapa? Karena guru itu berada di dalam persangkaan seorang muda. Jadi kalau dia persangkaannya seperti teman, maka dia tidak akan mengambil banyak keberkahan. Memang iya dari segi pengetahuan dia akan dapatkan banyak hal, tapi kalau dari segi keberkahan tidak. Yang berlaku ini di dunia bukan pengetahuan, tapi berkah pengetahuan banyak. Yang dia lebih pintar, tapi berkahnya tidak ada. Nah, oleh karena itu maka di sini kita lihat kami kita Muhammad SAW sangat menjaga perasaan. Kita kan selalu dengan kamu asim tutur idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan dari saking menjaga perasaannya Nabi SAW kepada orang lain, terutama orang yang punya. Kalau Muhammad ini diundang sama orang yang punya, sebelum waktunya dia datang. Kenapa demikian? Sebelum yang nggak punya itu mempunyai perasaan ini tentang saya yang mengundang Nabi, akhirnya Nabi kapan saja datang. Sebelum itu datang, perasaan itu Nabi langsung datang. Sehingga suatu waktu pernah kejadian pada Nabi kita Muhammad SAW. Seorang sahabat Nabi perempuan bernama Badillah. Dia awalnya adalah budak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Madinah. Setelah menikah, maka dia itu sangat memiliki keinginan satu di dunia. Apa itu? Ingin mengundang Nabi ke rumahnya. Padahal dia orang Madinah. Tapi dia bagaimana? Orang tak punya pun masih mau berharap bisa mengundang Nabi. Karena apa? Karena dia sudah siapa pun yang mengundangnya datang. Sehingga kemudian dia kumpulkan uang untuk membeli makanan supaya bisa mengundang Nabi. Terpakai juga.
waktu si Abu Bakar Siddiq itu membagikan makanan yang sangat lezat dan mahal pada saat itu. Jadi makanan kalau sekarang itu seperti harira, makanan daging campur dengan tepung. Harira yang sekarang ya, jangan dengan terigu yang terbuat dari gandum ya, dengan gandum. Subhanallah, waktu dia dapat langsung terpikirkan, ini aku bisa jadikan sebagai modal untuk aku mengundang Nabi SAW. Cepat kalau di rumah, kalau dia berangkat ke Nabi SAW. Lalu Rasulullah, aku yang modal dulu. Kalau berapa? Kapan? Besok, sekarang Rasulullah, kalau bisa. Baik, boleh aku mengajak berapa sahabatku? Boleh silakan Rasulullah. Nah, biasanya Nabi kalau diundang masuk ke rumahnya langsung sholat 2 rakaat dulu. Dan subhanallah rumah itu saya pernah masuk itu sampai menjadi bongkarnya. Nah, jadi tahun 96 atau 97 di bongkar. Kemudian saya pernah masuk. Tempat yang sangat kecil rumahnya. Jadi pojok ini 2 kali sekian, 2 kali 2,5. Begitu masuk sholat, duduk diidamkan. Nabi datang bersama saya Abu Bakar Siddiq, Nabi datang bersama Umar bin Khattab, Nabi datang bersama Abdullah bin Umar. Ketika Nabi SAW diidamkan, suatu hidangan, ketika mau diambil oleh Nabi, saya Umar bin Khattab kata, jangan Nabi, jangan kau makan ini sodako. Sodako tidak halal bagi kamu. Apa perasaannya Sayyidina? Dari Umar saya itu, ya Allah malunya aku, hancurnya perasaan aku. Aku kumpulkan itu untuk menghormat Nabi, ternyata makanan itu adalah Umar bin Khattab sebagai sodako yang tak boleh. Tapi dan bagaimana Nabi SAW menjelaskannya? Gala ya Umar, ini sedekah tarilah, tapi hadiah untuk aku. Ini sedekah tarilah, tapi hadiah untuk aku. Halal untukku. Demi Allah kata saya berdoa, aku tidak pernah senang gembira setelah aku masuk dalam Islam lebih daripada gembira yang ucapannya Nabi. Lagi yang parah lagi, Nabi SAW mendatangi seorang sahabat perempuan, bawa jeruk sebanyak 10 biji. Bawa, dari Rasulullah ini hadiah buat Marhaba, Masya Allah. Biasanya Nabi SAW gitu ya pergi kan, ini gak ambil, berarti pengen dimakan. Dimakan satu, gak pergi juga, dimakan 2. Gak pergi juga, makan dia sakit habis. Betul. Akhirnya senyum perempuan itu pulang. Akhirnya sahabat Nabi berkata begini, Rasulullah tumben. Biasanya kau makan pribadi sama kita, tapi kali ini kau makan semua 10 lagi. Apa jawaban Nabi SAW? Wahai sahabatku, aku sebetulnya ingin membagikan kepada kamu, tapi aku tidak bagikan pada kamu karena perempuan itu masih ada di situ. Kalau seumpama dia tahu bahwasanya jeruk yang aku makan ini kecutnya minta ampun, sehingga bagaimana kecewanya dia. Makanya aku makan semua biar kamu tidak menampakkan ekspresi kecut itu. Padahal jeruk yang dimakan oleh Nabi kecutnya luar biasa. Lebih dari itu, saya pernah Aisyah berdebat memasaknya kenapa? Wah, Nabi makan jadi masak harus tempat dia pernah dimakan udah. Masya Allah, enak so. Ini baru aku yang masak ini baru pokoknya jangan begini sendiri. Wah enak betul, nggak pernah saya makan di seperti ini. Makan sampai habis, nggak ada sisa-sisa gitu. Setelah Nabi pulang, ya penasaran sama tanya, wah enak banget ya. Jadi coba sekali langsung dia mau kata asin tentang. Coba lihat bagaimana perasaan yang jaga. Nah ini sesuatu makanya dikatakan tidak ada suatu pahala yang lebih besar daripada pahala menyenangkan orang lain. Ya berapa? Jadi ma'ubidallah bi'afdal min jabbil qadir. Enggak pernah Allah Ta'ala dilakukan suatu ibadah untuk kita mendapatkan pahala dari Allah lebih daripada menyenangkan orang lain. Yang menyenangkan orang lain itu luar biasa pahalanya. Itu yang berkata Nabi SAW. Suatu waktu, jadi Nabi SAW berkata demikian dan melakukan demikian semuanya untuk menyenangkan orang. Daripada dia itu berkorban, dirinya dikorban, dan kita kan tidak. Begitu dia nonton langsung dia ketawa, ingin menjelaskan dianya. Apalagi harusnya duduk. Nah kita lihat, jangan Nabi, kalau tinggi misalnya, kita hati melasom. Hati melasom ini, kenapa dikatakan melasom yang tuli? Padahal dunia Allah dia tuli. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada satu orang wanita yang datang kepada Imam Hatim
Dia ingin bertanya sesuatu ketika dia itu jalan melangkah begitu mendekat pada beliau, tentu. Coba perempuan di depannya laki-laki kentut, malu tidak? Malu itu luar biasa gitu. Bersuara lagi. Nah, kalau masih bau mungkin ada yang lain dan sebagainya, ini yang bersuara. Jelas dari dia gitu. Sehingga apa? Maka kemudian sengaja ingin menutupinya. Sehingga kemudian ketika si perempuan itu tanya, dia bilang apa? Nggak jelas. Apa yang kamu katakan? Nggak jelas. Udah mau gini. Imam Hatim, aku begini. Nggak benar. Kau sekali. Nggak benar. Perlu ada satu dekat kali. Sampai perempuan itu ada. Alhamdulillah ada Imam Hatim itu. Sehingga dia tak akan dengar tadi. Hilang rasa malunya perempuan ini dan untuk menjaga perasaan satu orang wanita saja sampai akhir umurnya dia bulat tuli. Bulat tuli sampai umur sampai akhir umurnya. Ada dengan tuli. Ini satu contoh menjaga perasaan orang lain. Nah, kita kan tidak. Bahkan membutuhkan orang, memprovokasi orang dan sebagainya. Karena dia punya keluarga, dia punya murid, dia punya orang yang senang padanya, dia banyak orang terkait dengannya. Bagaimana kemudian itu melukai perasaan orang itu? Nah, makanya kan kata Nabi SAW, jangan kalian laknat orang tua kalian sendiri. Hanya katanya sahabat Nabi, bagaimana kami akan laknat orang tua kami, ya Rasulullah. Kalau kamu itu pergi pada satu orang, lalu kamu caci orang tuanya, berarti kan dia akan balas. Nah, berarti kamu itu telah mencaci orang tua kamu sendiri. Nah, itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian akhlak ketawaduan Nabi SAW, rendah diri. Sebagai diajarkan kepada kita semuanya. Untuk kita merasa, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Jangan pernah. Itu ajaran Nabi SAW. Dari ajaran yang semacam ini, itu adalah akhlak yang sangat tinggi. Ketika kamu sudah merasakan semacam ini, semua akan mudah dilaksanakan. Tapi ketika kita itu masih merasa begini, merasa begitu, susah. Nah, sehingga Pak, untuk memudahkan, abah saya pernah menjelaskan kepada saya. Waktu itu umur saya masih 7 tahun. Selalu berulang-ulang, diingatkan kepada saya. Saya punya abah berkata begini, di masa tahun, baik Allah, pada sejarah kamu harus berusaha merasa paling rendahnya orang. Merasa paling rendahnya orang, bukan menjadi paling rendahnya orang, tapi merasa paling rendahnya orang, sehingga tidak dibanding dengan siapapun kita lebih rendah dari dia. Kalau sudah berhasil, nikmat kamu hidup, nggak ada tuntutan pada orang. Yang bikin sakit hati itu tuntutan kepada orang nggak bisa apa-apa. Sehingga banyak orang kena jantung karena banyak tuntutannya kepada orang lain itu tidak terlaksana. Padahal Allah Taala Innal izzata lillahi jami'an. Semua kemuliaan datang kepada Allah. Jangan pernah kita menuntut, walaupun pada istri, walaupun pada anak, jangan pernah menuntut. Kenapa? Manusia tidak bisa pada Allah. Allah yang bisa. Nah, jadi kalau kita hidup masih dalam keadaan menuntut pada orang lain, mengharap pada orang lain, yang berharap kita akan hidup dalam keadaan sama. Karena sifat manusia itu perhitungan. Segala sesuatu itu dasarnya dengan dasar perhitungan, sakit hati kita. Nah, kita teruskan itu. Kita teruskan lagi terkait dengan tawadhu. Jadi kata saya apa? Kalau kamu sudah bisa merasa seperti itu, enak. Dimanapun kamu hidup tanpa ada beban, tidak mengharap pada manusia dan tidak ada kesulitan pada manusia. Kalau kamu di dalam satu situasi kamu dimuliakan, kamu akan katakan kepada mereka di dalam hatimu, orang seperti saya hormati, berarti mereka itu akan bersolidaritas. Tapi kalau semua dalam situasi yang lainnya, kemudian kamu tidak dihormati, kamu akan katakan di dalam hatimu, saya sudah pakai pakaian semacam ini dan saya tidak dihormati. Berarti tanda bahwasanya besar dosa saya. Jadi kan tutur sama orang, jadi bebas. Ini satu contoh. Nah, untuk merasa seperti itu mudah. Bagaimana caranya pakai logika? Apa logikanya? Begini. Saya punya abang berkata begini. Kalau kamu sudah ingin menerapkan semacam itu, mudah menerapkan semacam itu, maka ingat dua hal. Jadi mau bertanya, sebagaimana saya punya abang dulu bertanya, saya mau bertanya pada antum semuanya. Antum semuanya ada di sini berani bersumpah. Bahwasanya ada satu saja kebaikan yang pernah antum lakukan sekarang pasti Allah terima. Berani bersumpah. Berani bersumpah. Oke. Yang kedua, kalian berani bersumpah. Sebab saya punya abang dulu bertanya kepada saya, kamu berani bersumpah? Ada satu dosa saja yang pernah kau lakukan sekarang ini, kamu pastikan dan kamu yakini bahwasanya sudah pasti Allah ampuni.
Allah sudah kabulkan dosanya. Nabi bersumpah. Nah, itu sudah sesuatu yang merasa lebih baik. Nah, ini ada salah satu contoh. Nah, sehingga ketika seorang itu sudah merasa bahwa diri itu tidak lebih baik dari orang lain, maka sama halnya seperti sekarang ini. Orang kan sekarang gampang marah sama orang dan sebagainya. Sekarang itu berani gak marah sama. Kira-kira, antum kan merasa mulai tidak ada, mungkin antum merasa bahwa ibu anak dia memberikan nasihat dan sebagainya. Nggak berani kan, takut kualat, ya kan? Takut kualat. Nah, kalau seumpama kita sama orang seperti itu gimana? Nah itu faedahnya tawadu itu seperti itu. Man tawadu Allah, dan orang tawadu itu pasti Allah akan. Di antara tawadunya Nabi kita Muhammad SAW, tauladan kita yang pertama dan yang paling utama adalah ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Dalam keadaan semua kaum muslimin di kota Madinah itu sudah berkumpul di sana. Kemudian ribuan orang, bahkan 3.000 lebih sudah berkumpul di Madinah pada saat itu menyambut datangnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melihat mereka bersorak gembira, mereka menampakkan kebahagiaan, mengekspresikan rasa bahagia luar biasa dalam kedatangan Nabi SAW. Apa yang dirasakan Nabi? Bangga, bahagia. Kemudian merasa dirinya itu yang terkait dan sebagainya. Tapi malu pada Allah. Sehingga saya malu kepada Allah lalu sampai kemudian kepala itu dibenamkan di Gunung Muntah. Sehingga mereka yang belum tahu dan kenal dengan Nabi Muhammad disangkanya Nabi Muhammad itu ada Abu Bakar Siddiq. Karena bayangkan tidak Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Nabi SAW dari sakit tawadnya tidak. Itu tawadnya Nabi SAW. Kalau kita mau lihat tawadnya Nabi SAW, tawadnya itu mana? Jadi nggak merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga mudah duduk sama siapa saja mudah, tanpa ada perasaan, tanpa ada menahan perasaan dan sebagainya. Contohnya Nabi SAW sedang berbudak bersama sahabat. Tiba-tiba ada anak-anak jalanan, anak-anak muda yang berkulit hitam itu, yang nggak pakai sandal, yang di pinggir jalan, sedang makan-makan sama teman-temannya di situ. Begitu Nabi SAW lewat, maka dipanggil mereka. Dan ya Rasulullah, ayo makan bersama kami. Langsung saja juga Nabi SAW dalam apa? Turun Nabi SAW duduk bersama mereka tanpa ambil sejadah dulu, tanpa duduk langsung makan. Coba, nah, ini kan tawaran Nabi SAW. Coba kita yang muda belum tentu dia berani mengundang, masa orang sekelas beliau masa mau datang kepada kita dan sebagainya. Nah ini satu contoh. Sehingga ketika seorang wanita di dalam sejarah, wanita tua Quraisy yang bertemu dengan Nabi SAW langsung bergetar, ingat kan? Apa yang terjadi? Karena melihat haibahnya Nabi SAW, nggak percayanya, saya nggak percaya di depan itu ada Nabi SAW yang begitu diagungkan, yang begitu dimuliakan, tiba-tiba ada di depannya, maka dia bergetar. Sehingga seperti kayak orang yang bergetar, jadi histeris. Sehingga pada Nabi SAW, jadi muhayyid perempuan, artinya ada seorang manusia yang dilahirkan oleh wanita yang dia itu makannya sehari-hari itu dari dendeng gitu. Nah, sehingga kemudian hilang, kemudian ini sangat contoh. Suatu waktu Nabi SAW melihat ada seorang sahabat perempuan, seorang budak perempuan kecil, umurnya masih 9 tahun. Dia kadang menangis di jalan seperti orang bingung. Turun mendekati kepada budak kecil itu. Kenapa kau menangis? Dari Rasulullah, aku ini dikatakan oleh Tuhanku. Kemudian setelah berangkat ke aku, ternyata uang yang aku bawa itu hilang, entah kemana. Berapa uangnya hilang? Sekian. Ya sudah, ini aku. Dan Rasulullah kata aku disuruh beli. Aku yang disuruhnya. Gak ayo kita sama-sama beli. Dia akan masuk. Dia katanya. Dia akan masuk. Sambil beli. Gak kau dapatkan sekarang. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, aku disuruhnya itu sekarang ini. Dari sekarang ini sudah beberapa jam tadi. Pasti kalau aku datang sekarang pasti aku dimarahi karena aku terlambat. Kalau kita apa? Dia akan bisa ke rumahnya, kaget tuannya, kenapa datang sama Nabi SAW. Akhirnya apa? Ini budak datang, jadi begini saya kalau Nabi. Maka pada saking gembiranya karena Nabi SAW datang ke rumahnya, maka budak tersebut mereka katanya. Ini saja. Jadi dengan mudah yang Nabi SAW melaksanakan seperti itu. Kenapa? Langsungnya mati. Nah, begitu pula ketika kita itu mau melawan, maka kita itu akan mendapatkan yang semacam ini. Tapi kalau kita tidak mau melawan, jangan berharap. Oleh karena melawan itu adalah apa? Medianya apa? Medianya itu adalah mujahadah. Mujahadah itu hampir kata-kata anak muda sekarang nggak paham apa mujahadah itu. Mujahadah itu
itu adalah melawan hawa nafsu, membiasakan diri. Sama seperti kalau kita itu lagi main gym gitu. Alhamdulillah dipuji ini terus saya sukses juga. Alhamdulillah saya gym, saya makannya protein dan sebagainya. Kenapa kita harus ada? Karena ini udah kita, ini apa termasuk. Jadi kalau jaga stamina dan sebagainya. Nah, menjaga stamina itu bukan cukup dengan makanan dan istirahat, tapi juga menjaga stamina itu dengan olahraga juga. Alhamdulillah. Nggak mungkin kita itu pengen six pack, tapi dalam waktu sehari atau seminggu. Nah, kita ini setahun baru keluar. Jadi apalagi masih baru berapa bulan, setahun baru keluar. Nah, jadi perlu penguatan sehingga tampak betul itu six pack dan sebagainya. Sama. Ketika kita berakhlak yang mulia, belajar berakhlak yang mulia, kita harus sabar, kita harus paksakan. Pertama kali berat, lalu kemudian agak ringan, kemudian menjadi kebiasaan. Nah, tapi kalau semuanya seperti itu tidak mungkin. Karena apa? Karena nafsu itu memang diciptakan untuk mencegah orang berbuat baik dan mengajukan ke orang selalu melakukan suatu keburukan. Itu nafsu yang menjadi musuh kita itu. Kemudian lain lagi setannya, lain lagi hawanya. Jadi hawa nafsu beda. Hawa itu masih di dalam pikiran kita, nafsu itu terlaksananya, terimplementasinya. Oleh itu ada bisikan setan, itu musuh ketiga. Ada lagi musuh keempat, apa itu? Cinta pada dunia. Nah, ini 4 hal ini menjadi musuh kita yang mencegah kita untuk berbuat baik, mencegah kita untuk jujur, mencegah kita untuk tawadhu, mencegah kita untuk berakhlak yang mulia, mencegah kita untuk menyerahkan orang lain, mencegah kita. Ini semuanya ini yang menjadi sebab kita terhadap sekarang ini 4 hal. Ini harus dilawan. Gimana cara melawannya? Ya kita sendiri harus mau dulu, komitmen. Nah, setelah kita mau, maka kemudian cari tahu gimana caranya menghilangkan hasut. Ya kita datang pada orang yang kita hasuti, kita senangkan dia, kita berkhidmat padanya, kita bawa hadiah. Berat itu. Kalau kita iri dulu kasih hadiah juga. Harus kayak gitu. Jadi orang sesuatu yang kira menyebabkan dia itu berat melakukannya. Tapi dengan cara seperti itu akhirnya terus. Wan nafsu katih itu milku syabba ala hubbi radai wa intabtihu yang tadi. Yang namanya nafsu yang ada dalam diri kita ini persis sama seperti anak bayi yang menyusul. Kalau dibiarkan sampai besar menyusul. Tapi ketika dia itu diberantakan atau disamping oleh ibunya, apa itu terjadi? Sampai sakit, sampai panas, karena kasih jadah, kasih ini dan sebagainya. Nah, enggak makan, meninggalkan sesuatu yang biasa dia lakukan, yaitu menyusul pada ibunya. Itu nggak mudah bagi anak kecil itu sampai sakit-sakit. Tapi gimana lagi? Harus seperti itu jalannya. Nah, itulah yang harus dilakukan ketika kita itu ingin mengalahkan nafsu kita sehingga kita mudah untuk berakhlak yang mulia. Saking yang kita berakhlak yang mulia, sampai-sampai Nabi Sallam mengajarkan kita adalah Allahumma hasin uluhi kama hasanta khalqi. Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin uluhi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus bentukku, maka perbaguslah. Fa'innahu la yuhsinu illa anta. Ya sesungguhnya, ya Allah berikan aku akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak memberikan akhlak yang baik pada kecuali Engkau. Nah, karena maksudnya itu. Nah, oleh karena itu maka yang pertama kali langkahnya mujahadah, kemudian berdoa kepada Allah Taala, lalu kemudian ada motivasi. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh-contoh kita. Dia dari Nabi, dia tabiin, dia tabiin, dia sahabat, dia guru-guru kita sampai sekarang ini. Kita lihat Habib Muhammad Haddad, mertua daripada Habib Zain, mertua daripada Habib Muhammad bin Hafid. Saya melihat sendiri berkali-kali karena di Madinah itu ada namanya Jalsah Mudoriyah setiap hari Selasa malam Rabu. Setiap minggu, setiap hari Selasa kita pergi. Subhanallah, kadang-kadang Habib Muhammad Haddad itu datangnya terlambat. Kalau dia datang terlambat, duduk paling akhir. Sehingga begitu dia duduk paling akhir, baru yang depan doang baru dia. Padahal dia orang alim, ratingnya itu di atas mereka. Nah, tapi dia terima mudah itu dulu. Karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Kita lihat bagaimana Habib jatuh daripada Habib para habaib dari kalangan ahli jurus. Dia mengatakan, kalau ada orang yang mencium tanganku, maka saya akan ciuman kalian. Kalau ada orang yang mencium kakiku atau lututku, berarti saya akan itu mencium dia terlalu makan. Ada yang mana udah, mereka tidak senang begitu, tapi gimana jadi itu bersudut sehingga dia terpaksa memberikan. Karena bersudutnya dia itu bisa membawa kebaikan, tapi dia sendiri harus berusaha. Jangan sampai aku yang dicium ini merasa dia lebih baik dan aku lebih baik dari dia. Nah, jadi mujahadah itu harus ada terus sampai kapan sampai kita meninggal. Dan mujahadah yang paling berat itu adalah menyenangkan orang lain dan memaafkan orang lain. Itu paling berat. Nah, karena itu hak kita.
kita itu susah bisa kita laksanakan. Sementara orang yang berbuat jahat kepada kita harusnya kita balas, nggak apa-apa, tapi sesuai, serupa. Tapi kita nggak membalasnya, malah kita memaafkannya. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Nah, kemudian akhlak yang lainnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW adalah seseorang yang dia itu bisa menyesuaikan diri, walaupun dalam keadaan bercanda. Jadi bercandanya Nabi itu tidak ada yang bohong, canda semua. Walaupun bercanda, jadi Nabi itu bukan bercanda, nggak usah terlalu serius. Jadi dalam menghadapi sesuatu, makanya keluar bercanda terlalu serius. Kalau serius itu akhirnya jadi apa? Jamin katanya, kuat. Jadi Nabi SAW mendatangkan seorang wanita, dia sudah nenek-nenek tua. Dia bilang, ya Rasulullah, doakan aku dalam surga. Ya Allah, sayangnya di surga ada seperti kamu. Nangis dia. Nangis itu nangis kata Rasulullah. Jadi di surga itu tidak ada nenek-nenek. Yang ada itu semuanya umurnya 33 tahun. Murdun. Nah, itu tertawa perempuan itu senang. Ada lagi perempuan datang kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah, aku datang mewakili suamiku untuk mengundang kamu ke rumah. Suaminya mana? Suami perempuan. Oh yang apa matanya itu ada hitam-hitamnya dia. Langsung dia merasa gimana gitu ada hitam-hitam. Mungkin ada ciri-cirinya. Nah, ini kata Rasulullah, kita setiap mati itu ada hitam. Nah, sesuatu yang benar disampaikan. Jadi sesuatu yang benar. Kalau kita enggak, sesuatu bikin orang celaka. Sesuatu penuh dengan kebohongan. Ada silakan, sesuatu silakan. Tapi misalnya itu sesuatu yang benar, jangan sampai sesuatu yang tidak benar. Itu syariat Nabi SAW. Kalau lihat bahwasanya semua akhlak Nabi SAW itu semuanya sempurna. Kita tidak mungkin bisa mengikutinya. Kita tahu, kita pelajari, kita terapkan sedikit dengan harapan aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaq. Yang paling dekat nanti kedudukannya denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling baik. Kita lihat di antara akhlak yang baik daripada para habaib yang umum, mau Umar, mau Zain, mau Syadri, mau siapapun habaib yang umum, yang tua, yang alim itu adalah menyenangkan orang lain. Paling tidak ketika datang, ahlan salam, kefalat, senyum, tanya, kefalat, adik ketemu lagi, kefalat, ini kan sesuatu yang umum kita dapatkan daripada mereka. Untuk apa kan? Menyapa. Sekarang tidak. Orang sudah merasa begini. Kan nggak enak dilihat itu. Kok ini enggak? Jadi siapapun mau datangi nama Rasulullah dan termasuk di antara akhlak yang mulia yang kita bisa dapatkan kepada para habaib semuanya, dan itu yang menunjukkan akhlak yang mulia paling tinggi tingkatannya adalah setiap orang datang kepada dia, walaupun pertama kali datang, tapi dia akan keluar darinya seakan-akan dia orang yang paling hormati sama kita. Seakan-akan dia itu kenalnya udah lama. Itu akhlak yang mulia. Itu nggak mudah dilakukan. Itu tanda bahwasanya itu adalah orang yang mewarisi makam Nabi SAW. Jadi kita lihat dari rumah, lihat dari makam dan semuanya. Jadi kalau orang baru tanya siapa dia, jika dia merasa gembira bahagia, dia bisa sampai hatinya. Itu yang harus kita lakukan. Tapi itu semuanya kalau tanpa mujahadah nggak mungkin bisa kita laksanakan. Mungkin kita alhamdulillah ya, kita sudah belajar banyak dari dulu kita bisa tahu ini walaupun itu berat misalnya. Tapi anak kita ke depannya, setelah kita meninggal, kita ayah yang ditakuti. Setelah kita meninggal, siapa yang ditakuti? Sementara tidak ada yang ditakuti yang bisa berubah alamnya. Ini kan sesuatu yang harus kita pikirkan ke depannya. Jangan cuma kita itu hanya dituntut sebagai orang tua, memberi makan, memberi tempat, memberi pakaian saja. Tapi kita itu diberikan tuntutan oleh Allah untuk mendidik dan membina akhlaknya. Ini yang paling penting. Ilmu nggak penting. Saya punya apa selalu kata, kalau seumpama apa Ustaz mengajarkan kalian ilmu itu misalnya 1 on, maka akhlaknya harus 1 kilo. Kalau ilmu yang saya ajarkan 1 kilo, akhlaknya harus 2 kilo. Selalu salah satu berkata begini, saya tidak pernah ada alumni Dalwa itu tampak terkenal dengan bahasa Arabnya, dengan dakwanya, tapi saya Ustaz bangga kalau kalian itu tampak dan terkenal di antara masyarakat, akhlaknya terpuji dan baik. Oleh karena itu maka mungkin di sana kecuali dalam iman dan pendidikan iman. Semoga kita termasuk yang mudah. Kemudian anak-anak kita juga, keturunan kita juga, semua masyarakat kita se-Indonesia insya Allah dengan cara semoga Allah bina keimanan mereka, Allah beri hidayah untuk mereka membina keimanan mereka di lembaga masing-masing.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dengarkan kajian daripada Habib Sultan bin Hasan Al-Harun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari semua saat ini akan dibuka sesi tanya jawab dan menerima 2 pertanyaan yang akan kita ajukan. Kita utarakan kepada beliau Habib Sultan bin Hasan Al-Harun. Silakan yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana cara kita mendidik murid, anak ataupun istri kita dengan ketawaduan. Seperti contoh anak murid kita tidak menghormati kita, otomatis kita ini kan oh ini anak ini kok gak sopan ke gurunya. Bagaimana kita itu mendidik dengan ketawaduan? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang seperti saya katakan tadi terkait dengan orang tua yang harus kita cermati ya, harus kita pahami dan harus kita sadari. Semua yang kita lakukan itu tercerminkan di dalam diri anak-anak kita. Jadi usahakan jangan sampai kita mencerminkan yang tidak baik pada anak kita, karena kita ini cerminan mereka. Kita ini bakal ditiru oleh mereka. Termasuk seperti ketika guru itu ingin mengajarkan kepada muridnya bagaimana seharusnya berlaku kepada gurunya, maka pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah menunjukkan kepada murid itu bagaimana kita berlaku kepada gurunya, kepada orang lain. Selain dari disampaikan seorang murid itu kepada gurunya begini. Contohnya mudah sekali ya, seperti di pondok pesantren. Yang mana saja? Bedakan antara anak baru sama bukan anak baru. Beda sekali. Anak baru itu pertama kali ya, kalau sama saya jalan misalnya di pondok, itu anak lama itu pasti, begitu saya tahu saya itu langsung mereka berdiri. Hormat. Tapi anak baru tetap aja duduk. Nah, kita menyikapi mereka jangan marah, karena mereka nggak tahu. Nah, sementara nanti lama-kelamaan karena lingkungannya seperti itu, kebawa mereka. Sehingga setelah 3 bulan, rata-rata setelah 3 bulan itu baru sama seperti yang lain. Ada gurunya berdiri, kita nggak minta mereka berdiri, tapi memang diajarkan di talim-talim yang kita ajarkan seperti itu. Dan itu tidak merasa kesenangan untuk mereka itu berdiri, karena kita sudah biasa untuk berdiri diri kita sendiri sebelum kita mendidik orang lain. Nah, oleh karena itu maka di sini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita sebagai pendidik, yang pertama kali harus kita terapkan adalah ketahuilah kita tidak bisa berikan petunjuk ke orang lain. Petunjuk dalam arti hidayah. Sehingga yang harus dilakukan oleh banyak pendidik dan banyak guru itu adalah berdoa. Alhamdulillah saya diajarkan oleh guru-guru kami, dan guru kami juga mengambil pada guru-gurunya seperti itu. Untuk itu membaca yasin setiap habis sholat subuh untuk anak kita. Sehingga alhamdulillah setiap habis sholat subuh saya doakan guru-guru saya semuanya yang hidup maupun yang sudah meninggal, baca yasin dengan niat semoga mereka panjang umur, yang hidup, yang meninggal kita sebutkan satu persatu supaya dirahmati Allah Ta'ala, supaya kuburnya diluaskan Allah Ta'ala dan jadikan bersambung dengan surga dan sebagainya. Kemudian kita doakan murid-murid kita sebagaimana mereka telah mendoakan kita di masa itu mereka. Allahumma inni wa ikhwani ulati wa dzurriyyati wa talabati wa talibati min ulama al-amri wa batil muslimin wa min ahliya nafi muslimin wa sallallahu mahfudin min jami'il fitan ma dara min ma'rifatan maqdi bi ahli sayyidil muslimin yang kita rabbil alamin. Jadi yang semacam ini kita harus, jadi sebelum kita itu nasihati, minta dulu sama Allah. Minta itu kan kalau begini, kita minta saya sama Allah, semoga anak ini berubah. Minta pada Allah Ta'ala supaya apa yang diinginkan itu dari anak itu, minta dulu pada Allah, lalu kita ngomong dengan cara yang baik, yang sekiranya dia itu bisa menerima. Karena menerima nasihat itu berat, apalagi kalau seumpama di dalam penyampaian nasihat itu salah. Nah, sehingga Pak, salah satu contoh. Ada satu orang, dia seorang kiai, tapi dia seorang kiai yang tidak dikenal. Kemudian bertemu sama seorang dai, terkenal dia dainya. Tapi begitu dia bertemu sama dai itu di depan banyak orang,
ketika dia itu menyampaikan saya ini pengen begini. Nah, di mana dia itu mengungkapkan isi hatinya, ingin menunjukkan pada si bulan ini bahwasanya dia itu ada hubungan dengan gurunya gitu. Maksudnya dia itu ingin minta tolong sama dia. Nah dia bilang ini kerja berarti mah dibilang begitu sama si dai itu. Hanya dia kan masa tersinggung di depan orang. Sehingga apa? Marah dia, dia bilang anak kerja, ini loh guru ini ada pistolnya, ada semua. Hanya begitu dia, baru dia kemudian dia sadar. Hanya dia mau lagi ketemu sama orang. Nah ini kan satu contoh ini. Kenapa? Karena nasihat di banyak orang. Nah itu nggak benar. Walaupun caranya salah, tapi dia di depan orang. Udah diam aja. Berarti Rasulullah ketika khutbah, ada seorang Arabi tanya, beliau Rasulullah mata sah. Rasulullah nggak mengambil dia. Teruskan. Lagi berdiri. Ya Rasulullah mata sah. Teruskan Rasulullah dari hafal. Sampai udah 3 kali dia tanya lagi dari hafal. Sampai selesai, lalu mana dia tanya tadi? Hanya nggak ada benar. Apa yang kamu mau siapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Aku tidak kenapa? Aku hanya cinta pada engkau dan cinta pada orang-orang yang soleh. Almarhum Ahmad. Sehingga Pak, sahabat Nabi yang tadi mau marah kepada si bulan ini, yang Arabi ini, yang nggak ada adabnya ini, akhirnya Pak, akhirnya bersyukur kepada dia karena dulu ada pada mulut Nabi seorang itu bersama orang yang kasih. Itu sebab paling besarnya bonus bagi umat ini adalah almarhum Ahmad. Sehingga Pak, kalau kita ditanyakan, antum cinta nggak sama Rasulullah? Jawabannya apa? Walaupun bohongan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, saya awal. Walaupun bohong, yang penting saya mengatakan aku cinta, masih berusaha untuk mencintai. Nah, kenapa? Kita punya pengalaman semua kan? Waktu muda kita, waktu kita pengantin baru dulu kan ingat kan? Kalau ketemu berapa jam berdoa kangennya luar biasa. Akhirnya kalau istri dibawa sama mertua, tidur nggak bisa, makan nggak enak, sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya pernah nggak kita nggak bisa tidur karena Nabi Muhammad? Pernah nggak kita nggak selera makan karena Nabi Muhammad? Lalu kita mau kita. Kalau bahagia iya. Kita pernah bahagia terhadap belia. Enggak apa-apa, tapi buat cinta nggak boleh. Kenapa cinta itu lagi kita kalau almarhum Muhammad. Oleh karena jadi kita masih belajar untuk mencintai. Nah, jadi kalau sudah dasarnya itu cinta sesuai dengan prosedur, maka sesuai dengan harapan. Tapi ketika nasihat itu nggak disampaikan dengan cara sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh guru kita, jadi seperti ini jadi fitnah. Nah, jadi makanya kata Imam Syafi'i, an-nasiha amaman nas fadihah. Nasihat depan orang itu bukan nasihat namanya, itu namanya mempermalukan. Jadi bukan nasihat hanya. Nah, jadi makanya kan saya punya apa itu mengajarkan kalau dakwah itu jangan pernah sebut orang, jangan pernah sebut golongan, jangan melawan pemerintah. Nah, kenapa? Kalau pemerintah salah kita kan mereka. Jangan di depan umum. Nah, itu kata saya punya apa? Kenapa? Karena nasihat di depan orang itu mempermalukan. Nggak ada kalau sudah orang dipermalukan, bagaimana kan menerima nasihat kita? Nggak mungkin. Jadi nasihat itu bisa diterima kalau kita sudah bisa dicintai oleh dia. Senang sudah sama kita, nasihat apapun masuk sama dia. Tapi kalau kita belum dicintai, belum disenangi, jangan berharap kita akan memasukkan nasihat pada dia. Oleh karenanya ada mengatakan, utun nas fi halati ghaflatihim. Manusia serukan kebaikan para manusia ketika mereka ghaflah. Kapan ghaflah? Ketika mereka sayang pada kita. Dia menganggap bahwa kita ini bagian daripada mereka. Saat itu kita ngomong apa saja terima. Tapi kalau kita ada gap dan sebagainya, ada berharap. Mungkin seperti itu. Ya, yang penting itu doa. Silakan yang bertanya tadi dan ini menjadi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Mbak Habib ngomong kalau kita punya salah sama orang, kita kan mesti silaturahim. Nah di sini kan ada hubungan hablum minallah sama hablum minanas. Hablum minallah mungkin kita berjaka sama Allah, kita sudah. Kalau hablum minanas sudah kita pernah mengalami, kita bersilaturahim ke dia, tapi pada saat kita silaturahim tidak boleh masuk, dihalang-halangi gitu ya. Yang kedua kita bersilaturahim lagi membawa makanan, bahkan kita difitnah jangan makan, itu nanti bawa apa dukun, tidak sampai dimakan. Lalu yang ketiga kita juga pernah dikatakan kamu nggak akan aku maafkan seumur hidupku, katanya gitu, hablum minanas. Itu gimana Pak Ustaz? Ya, jadi kalau seumpama hablum minanas sama hablum minanas itu mudah semuanya, berarti mudah semua dibawa oleh Allah.
seperti yang Anda lakukan itu kan pertama kali kesalahan itu kita kepada kita, dan kita sudah etikkan dalam Allah, berani berbuat, berani tanggung jawab. Sehingga apa? Kalau seumpama kita berhijrah, jangan berharap dalam waktu yang singkat dan kita merasa tenang dan merasa senang. Merasa tenang dan senang itu tanpa bahwa kita sudah mencapai derajat yang tinggi. Setelah kita itu sebelumnya di derajat yang sangat rendah. Ada itu pasti kita dapatkan, kita tunggu waktu saja. Nah cuma biasanya prosesnya itu kan gak semudah itu. Sama seperti kalau seumpama kita ingin membersihkan cincin yang sudah karatan, nggak mudah, nggak cukup cuci, tapi kemudian pakai sebuah cairan-cairan yang untuk menghilangkan karat-karat yang sudah mengakar itu, yang sudah kan besi itu kan, akar itu seperti kotoran besi. Nah, baru dia nanti akan kembali lagi seperti semula kan. Nah, artinya apa? Nggak mudah. Ada orang bilang begini, tapi dulu saya nggak sholat, tapi rezeki saya lancar. Tapi begitu saya sholat, kok malah sholat. Nah, ini kan contoh, dia nggak siap. Hijrahnya itu nggak siap. Jadi hijrahnya itu kayak dengan sesuatu. Padahal ketika seorang itu sudah berhijrah kepada Allah SWT, maka dia harus siap. Berani berbuat dan tanggung jawab. Dulu kan dia lakukan semua. Sekarang ini di antara tanggung jawabnya. Dulu kan sudah berbuat, sekarang sudah waktunya berbuat, sudah selesai. Oke, sekarang dia tanggung jawabnya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, maka dia itu harus akan merasakan ini tanggung jawab saya terhadap apa yang saya lakukan ini. Harusnya tahapannya begitu, sampai kemudian dia bisa menikmati. Nah, makanya apa yang kita lakukan ini, Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada kita. Pertama, kita harus merasa seperti itu. Udah, ya gimana lagi? Nah, mungkin dia nggak gampang melupakan apa yang saya lakukan. Ya udah, tetap saya akan minta maaf. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, supaya kita itu tahu bahwa saya manusia seperti itu. Manusia itu sifatnya itu membangun hubungan dengan sesama manusia. Interaksinya itu dengan dasar perhitungan. Itu manusia. Nah, sehingga apa? Kalau Allah tidak ada itu, sebelum kita minta ampun, Allah sudah akan mengampuni. Sebelum kita minta ampun, kita akan memberi. Itu Allah. Jadi ada dasarnya itu adalah musamaha. Itu Allah. Tapi kalau manusia musyaha, musyaha itu perhitungan. Inti baik kan baik, inti nggak baik kan nggak baik, inti nggak kenal nggak kenal. Itu manusia. Nah, jadi yang nggak mudah, itu mau berbuat baik ke orang lain kecuali yang dikenal sama dia. Nah itu, oleh karena itu maka di sini sulitnya itu kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya ada dosa dan salah kepada manusia, ketimbang kalau kita punya salah dan dosa kepada Allah. Kenapa? Karena dasarnya itu musyaha, itu adalah musyaha. Nah, sehingga kalau seumpama harus berdosa, usahakan dosa kita antara kita sama Allah, jangan dosa kita sama manusia. Nah, tapi kalau sudah terjadi seperti yang ditanyakan tadi, kemudian dia datang sekali, minta maaf, belum dimaafkan, datang lagi kedua kali, nggak dimaafkan, datang lagi tiga kali, nggak dimaafkan, tapi dia itu tetap seperti itu, maka ada hadis lagi yang sudah menjelaskan. Kata Nabi SAW, kalau ada dua orang yang berselisih karena salah pahaman ataupun salah komunikasi dan sebagainya, maka kemudian minta maaf. Yang memulai minta maaf, nah dia yang paling tinggi, dia yang paling besar pahalanya. Tapi kalau satunya dia sudah datang minta maaf, tapi yang satu nggak mau maafkan karena dia setan. Tapi yang bilang udah salah setan. Tambah parah. Jadi yang penting kita pasangan, yang penting sudah terlepas. Jadi nggak ada yang nggak ada solusinya. Jadi yang penting kita sudah datang minta maaf sekali, minta maaf dua kali, minta maaf tiga kali, sudah selesai, sudah maksimal. Nah berarti apa? Udah. Yang penting kita tetap akan berbuat baik dan kita berjanji pada kita untuk berbuat baik pada dia. Sedangkan caranya bagaimana untuk menaklukkan kejahatan yang semacam ini, kekerasan karena berdasarkan kejahatan yang seperti ini, kata Nabi SAW, adbi sayyi'ah al-hasanah tambuha. Jadi ikutilah sesuatu kejelekan, keburukan itu dan kebaikan, maka pasti akan meluluhkannya, bahkan akan merubahnya yang tadinya buruk jadi baik. Nah, bahkan nama Allah sebutkan, faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau idfa billati kalau kita itu bisa membalas dengan yang lebih baik, keburukan kita balas dengan kebaikan kita balas dengan lebih baik lagi, maka yang terjadi itu adalah yang tadinya dia musuh, dia akan saling mencintai. Itu yang terasa. Nah, jadi mau nggak mau itu yang terasa. Saya pernah masih ingat di pondok kami ini kan dikatakan kalau ada majelis taklim, ada masjid, ada pesantren, kemudian ada saja yang ganggu dari tetangganya dan sebagainya, bersyukur kepada Allah. Berarti apa? Pondok itu, masjid itu, majelis itu bagus. Kenapa? Karena saking tahunya itu bagus sampai setan ganggu. Tapi kalau semua majelis, pondok, nggak ada yang ganggu, tinggalkan kalau bisa menyapa. Kenapa? Karena setan membiarkan saja, berarti nggak ada bagusnya.
Hadir dulu dong, kalau sama ada yang mengganggu dulu dong. Nah, tinggal apa? Kita harus paham. Ini yang mengganggu ini, dia manusia saudara kita. Yang jahat bukan dianya, tapi setan yang jahat. Artinya apa? Meluluhkan seorang manusia sejahat apapun itu dan kebaikan itu paling ampuh. Sehingga apa? Kalau kita baiki dia, nanti lama-lama kita dulu Pak. Contohnya, kami, orang tua kami, bebas ini pernah ada yang iri lah, tidak suka pada dia. Macam-macam, fitnah, tadi demo, macam-macam udah. Tapi sama ada asal dibaiki aja. Ada listrik masuk, dibuka listrik, dia bayar. Ada telepon masuk, dibuka telepon, dia bayar. Dibuka air, campurkan sama dia. Padahal dia itu sudah digituin, sudah dinaikin begitu, masih saja itu menzalimi saya apa? Tapi begitu dari abang meninggal, saya pernah berjumpa dengannya berkali-kali. Apa kata dia? Gak ada Habib di dunia kecuali Habib Hasan. Dan sangat cintanya gitu. Orang yang paling saya cintai di dunia ini apa antum? Padahal dulu yang paling musuhnya. Ayo, karena saya kan. Jadi Rasulullah SAW pasti benar. Jadi semua konsepnya Nabi itu kita gunakan luar biasa. Cuma untuk melakukannya itu, jadi kita harus menjaga. Gak mungkin kita mau menjaga, harus kita melawan dulu. Kalahkan dulu nafsunya, kalahkan dulu cinta dunianya, kalahkan dulu setannya, baru kita akan bisa melangkah. Semoga kita mudah dan mudah berpahala sehingga kita mendapatkan apa yang paling dekat kepada Nabi Muhammad. Dekat nanti kedudukannya denganku di hari kiamat. Berarti apa? Di pada mahsyar, berarti di sirat, berarti di atas mizan, berarti di atas hisab, berarti masuk surga yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah yang baik akhlaknya. Amin amin ya Rabb. Amin. Allah Taala untuk kita terbina akalnya dengan baik, iman kita juga dan takwa kita juga terus bertambah dan bertambah. Puncaknya ketika kita akan meninggal dunia dalam keadaan berada di puncak-puncaknya keimanan, puncak-puncaknya ketakwaan, puncak-puncaknya akal yang mulia yang kita diberikan Allah Taala. Lahirnya dunia dan soleh. Awalan masalah ya nanti Alhamdulillah jawaban dari pertanyaan kedua serta doa dan majelis yang beliau pimpin